Panggilnya apa dia? Sakit. Baik. Rahmalia Nabila. Izin. Cut Faramanda. Hadir. Putri Ismandra. Hadir. Cut Ais Anggina. Izin. Sahri Ayu. Hadir. Sarah Suraraya. Hadir. Najila Ulfa. Hadir, Pak. Mulia Wiskan. Rahmatina. Hadir. Sabrina. Izin, Pak. Fitriana. Hadir. Miswati. Hadir. Dini. Ernida. Izin. Ariansa Putra. Saya Pak. Mutia Rahmi. Emia Perdamenta BR Semiring. Hadir. Mardia Hanum. Hadir. Nadia Tulusna. Hadir. Apriansa. Hadir. Izin. Listia Zahara. Hadir, Pak. Siti Haura. Hadir, Pak. Firza Hanum. Hadir. Oke, cuma beberapa orang aja yang tidak hadir. Dan kita lanjut masuk materinya, yaitu pasar monopoli dan pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yaitu artinya satu, dan polein yang artinya menjual. Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Dan penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Dan monopoli adalah pasar monopoli ini timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi ketika pasar monopoli ini diterapkan dalam sistem masyarakat itu banyak terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut sering beredar di masyarakat yang melakukan sistem monopoli tersebut. Dan ciri-ciri pasar monopoli yang pertama hanya terdapat satu penjual atau satu produsen. Jadi pasar monopoli ini adalah memiliki satu penjual tapi memiliki banyak pembeli dan barang yang dijual itu cuma satu. Contohnya seperti gas LPG yang 3 kg itu mungkin banyak kita lihat dari lingkungan kita. Gas LPG yang 3 kg itu mungkin banyak yang menjual di kalangan masyarakat, tapi barangnya cuma satu dan pelanggannya atau pembelinya banyak. Dan pada yang kedua adalah pada pasar monopoli harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan. Jadi ketika bahan yang produk-produk yang sudah diedarkan di masyarakat itu, yang menentukan harganya bukan lagi produsen, bukan lagi penjual yang telah diberikan bahan tersebut, melainkan perusahaan yang telah mengirim barang tersebut kepada edaran masyarakat. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Ya, jika kita lihat, mungkin pemerintah ini melakukan sistem monopolis kepada masyarakat itu seperti gas LPG, mungkin perusahaan lainnya seperti perusahaan PLN, air, dan pemerintah ini menjalankan untuk kebutuhan masyarakat seperti kekurangannya air pada masyarakat. Jadi pemerintah melakukan sistem monopolis itu untuk mengedarkannya kepada masyarakat. Dan yang keempat, pada pasar monopoli hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Jadi ketika pasar monopoli ini dilakukan atau diterapkan oleh pada satu penjual yang menjual jenis produk yang tidak ada yang sama dengan yang lain, tidak ada alternatif yang lain untuk membeli bahan tersebut. Mungkin kita lihat seperti pembelian gas LPG. Mungkin kita lihat di penjualan yang diedarkan pada masyarakat, banyak masyarakat yang masih belum kebagian pas mereka membeli gas LPG tersebut. Masih banyak yang belum mendapat. Disitulah kita lihat tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menutupi kebutuhan tersebut. Dan yang kelima, pada pasar monopoli tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Jadi pasar monopoli ini tidak memerlukan strategi untuk menyaingi perusahaan lainnya, karena dengan otomatis perusahaan mereka tersebut yang melakukan sistem monopoli itu otomatis perusahaan mereka akan naik dan sukses, tidak memerlukan strategi bermacam strategi. Lanjut, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama adalah perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya.
Jadi seperti contoh sebelumnya, perusahaan monopoli itu hanya memiliki satu produk yang tidak bisa di copy paste oleh perusahaan lain. Contohnya seperti perusahaan tambang gas LPG, gas dan listrik, PLN. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama adalah perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi perusahaan monopoli ini adalah memiliki satu jenis barang yang dimana peminatnya sangat banyak, pembelinya sangat banyak, dan penjualnya juga banyak, tapi hanya dijual satu barang. Yaitu seperti listrik PLN itu dijual dengan bentuk token dengan isi ulang, dan gas LPG ataupun air, dan yang satu lagi itu adalah alternatif kendaraan, yaitu kereta api, kan hanya memiliki satu perusahaan. Dan yang kedua adalah perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Jadi perusahaan monopoli ini dia menikmati hasilnya. Dia tidak perlu memikirkan lagi bagaimana dia akan meningkatkan suatu bahan produk tersebut untuk bisa laku di kalangan masyarakat. Dia tidak memikirkan lagi karena dengan otomatis bahan-bahan tersebut atau suatu barang tersebut emang sudah otomatis diperlukan pada masyarakat sekitar. Seperti yang kita sebutkan contoh sebelumnya. Dan yang ketiga adalah monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Jadi ketika suatu perusahaan yang ingin melakukan sistem monopoli, ketika suatu perusahaan ingin menggunakan suatu sistem monopoli tersebut, pemerintah sudah memberikan hak. Jadi perusahaan tersebut dengan senantiasa melakukan sistem tersebut. Dan kita lanjut. Sebelumnya ada yang ingin bertanya untuk kurang jelas? Saya Pak Biswati ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Bagaimana peranan pasar monopoli terhadap perekonomian di Indonesia, Pak? Jadi, bagaimana peranan pasar monopoli terhadap perekonomian di Indonesia? Baik. Yang pertama adalah menghindari suatu produk samaran atau tiruan dan persaingan pasar yang tidak bermanfaat yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi ketika suatu perusahaan itu menciptakan produk yang ingin menyaingi pasar monopoli itu yang telah berkembang lama, mereka harus menciptakan bahan atau produk yang tidak sama dengan produk sebelumnya, dan yang persaingannya itu yang bermanfaat dan yang tidak menimbulkan kekacauan. Dan yang kedua adalah menurunkan biaya produksi perusahaan. Jadi ketika biaya produksi yang ditentukan oleh perusahaan itu turun kepada masyarakat, mungkin sebagian masyarakat tidak bisa menerima. Mungkin banyak masyarakat yang tidak memiliki sistem keuangan yang tinggi. Mereka masih kurang dalam sistem ekonomi yang mereka. Jadi ketika perusahaan tersebut bisa memberi subsidinya lebih ringan lagi, tidak membebankan masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan yang cuma satu tersebut. Dan yang ketiga adalah mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Jadi ketika perusahaan itu ingin biaya produksinya itu dikurangi atau biar mudah masyarakat membeli bahan tersebut, mungkin perusahaan tersebut bisa membeli teknologi yang bisa digantikan dengan sumber daya manusia. Jadi ketika sumber daya manusia itu telah dikurangi, mungkin biaya produksi, biaya perbahan itu bisa dikurangi juga. Seperti biaya gaji yang para pekerja, dengan digantikannya teknologi tersebut. Mungkin dengan adanya teknologi tersebut itu biaya produksi bisa jadi semakin murah. Mungkin jawaban tersebut bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang memungkinkan timbulnya pasar monopoli. Yang pertama adalah penguasaan bahan mentah. Penguasaan bahan mentah tentu oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang tertentu akan mengakibatkan perusahaan lain tidak dapat menghasilkan jenis barang yang sama. Ketika bahan yang telah diproduksi oleh perusahaan yang melakukan sistem monopoli tidak dapat dikuasai, bahan mentah tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh perusahaan lain, maka dengan itu perusahaan-perusahaan lain tidak dapat mengcopy paste
produk-produk yang telah diproduksi oleh perusahaan yang telah menguasai bahan mentah tersebut. Yang kedua, hak paten merupakan hak yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu sehingga perusahaan lain tidak dapat memproduksi barang yang sama. Jadi ketika suatu perusahaan tersebut telah melakukan atau telah memproduksi produk yang telah mereka edarkan di perusahaan di kalangan masyarakat, kemungkinan pemerintah telah meng-ACC, telah memberikan hak kepada perusahaan tersebut dan tidak bisa hak tersebut dialihkan kepada perusahaan lain. Maka daripada itu perusahaan lain itu tidak dapat mengcopy paste atau menceplak bahan-bahan produksi yang telah diproduksi oleh perusahaan yang ini. Yang ketiga, terbatasnya pasar. Terbatasnya pasar yang memungkinkan hanya memberikan ruang lingkup bagi suatu perusahaan saja, di mana suatu perusahaan tersebut telah mampu mencukupi permintaan pasar. Maksudnya perusahaan lain akan menemui kesulitan dalam menjual barangnya. Jadi ketika perusahaan ini telah memproduksi dan mengedarkan di pasar yang telah mungkin perusahaan tersebut percayai, ketika ada perusahaan lain ingin memasukkan barang tersebut ke pasar yang telah dikuasai oleh perusahaan yang ini, mungkin tidak bisa karena akan bercampur atau bertabrakan dengan perusahaan yang telah memiliki kontrak awal. Jadi mungkin perusahaan yang baru ingin menjalani kerjasama dengan pasar ini mungkin harus bisa mengalah atau mencari pasar lain supaya bahan produksi yang ingin diedarkan di masyarakat itu bisa berkembang. Dan yang keempat adalah pemberian hak monopoli oleh pemerintah, yaitu pemerintah memperkenankan perusahaan tertentu pada suatu pasar. Jadi ketika perusahaan tersebut telah meminta izin kepada pemerintah untuk melakukan perdagangan atau mengedarkan bahan produksi kepada pasar tersebut, mungkin pemerintah telah meng-ACC-nya dan perusahaan yang lain tidak bisa masuk ke pasar tersebut untuk menjalani kerjasama seperti yang poin nomor 3 tersebut. Dan materi selanjutnya, sebab-sebab timbulnya monopoli. Yang pertama adalah pemasaran bahan mentah yang potensial dan strategis. Yang kedua, produsen memiliki teknik produksi yang berbeda dengan yang lain. Produsen memiliki hak penjualan tunggal. Yang keempat, produsen memiliki izin khusus dari pemerintah untuk mengelola suatu usaha tertentu. Yang kelima, pasar yang sangat terbatas sehingga ukuran pasar tersebut terlalu kecil apabila dikelola oleh lebih dari satu perusahaan. Yang keenam, penguasaan masalah distribusi. Yang ketujuh, investasi awal yang sangat besar. Yang ke-8, produsen menetapkan kebijakan limitasi harga. Lanjut, dan kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Yang pertama adalah kebaikan dalam pasar monopoli. Jadi yang pertama adalah biaya produksi lebih murah daripada firma pasar persaingan sempurna dan produksi lebih besar. Jadi seburuk-buruknya pasar monopoli ini ada memiliki kebaikannya kepada masyarakat, yaitu biaya produksi lebih murah dan mungkin bukan bagi masyarakat, mungkin bagi perusahaan. Kebaikannya bagi perusahaan yaitu biaya produksi lebih murah daripada firma persaingan pasar sempurna dan produksi lebih besar. Jadi mungkin kita lihat di pasar persaingan sempurna itu banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan modal yang lebih besar daripada perusahaan yang melakukan sistem monopoli. Dan yang kedua, mutu barang semakin meningkat dan harga barang semakin murah. Jadi ketika barang yang meningkat di pasaran itu, otomatis harga barang semakin murah oleh yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ketika barang itu sangat laku di kalangan masyarakat, mungkin perusahaan tersebut memberi inisiatif menurunkan harga barang agar semakin murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari kalangan bawah. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Jadi ketika perusahaan itu menciptakan barang yang bermutu dan murah bagi kalangan masyarakat, mungkin masyarakat lebih mendominasi membeli barang tersebut pada perusahaan yang memproduksi barang itu. Karena apa? Mutu terjamin dan harganya murah. Dan kita lanjut ke keburukan dalam pasar monopoli.
Yang pertama adalah harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Jadi ketika ada kebaikannya pada masyarakat, ada kebaikannya pada perusahaan, dan ada juga keburukannya dalam pasar monopoli ini. Yang pertama, seperti tadi, harga barang lebih mahal. Ketika produksi barang yang telah diedarkan kepada masyarakat, mungkin barang itu akan mahal karena tingkat produksinya lebih rendah di pasar persaingan sempurna, karena mungkin lebih sedikit condong di pasar persaingan tersebut. Di pasar persaingan sempurna tersebut mungkin emang tidak pernah berdistribusi di pasar tersebut. Dan yang kedua, barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Jadi ketika produk bahan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang melakukan sistem monopoli, barang yang dihasilkan itu cuma itu saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada yang lebih mendominasi pada masyarakat. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat lebih buruk. Mungkin sebelumnya dengan adanya sistem teknologi yang ditingkatkan pada perusahaan tersebut, mungkin perusahaan tersebut masih menggunakan sumber daya manusia. Jadi kesejahteraan masyarakat itu lebih buruk. Karena apa? Mereka harus membayar lebih untuk mendapatkan barang yang diproduksi tersebut. Karena dengan otomatis mereka berpikir barang itu cuma satu dan hanya satu penjual, satu bahan produksi dan yang diedarkan pada masyarakat. Jadi mereka tidak tahu tempat di mana ada lagi barang yang sama dengan barang tersebut. Mungkin sebelum kita menutup ada pertanyaan lagi. Baik, lanjut. Mengapa pasar monopoli tidak dapat menentukan harga setinggi-tingginya? Jadi mengapa pasar monopoli tidak dapat menentukan harga setinggi-tingginya? Jadi perusahaan monopoli yang melakukan monopoli pun secara tidak langsung akan menjadi penentu harga dari produk tersebut. Jika harga terlalu mahal, masyarakat akan memiliki kebiasaan untuk menunda pembelian. Oleh karena itu, perusahaan yang memonopoli pasar pun tidak bisa dan tidak boleh menaikkan harga. Jadi ketika pasar tersebut ketika perusahaan tersebut yang melakukan monopoli, mereka ingin menaikkan harga setinggi-tingginya. Jadi otomatis ketika diedarkan kepada masyarakat berpikir, kenapa harga tersebut makin hari makin naik? Jadi otomatis masyarakat itu akan menunda pembeliannya dan menunggu ketika barang tersebut turun. Jadi akan menunda pembeliannya di hari itu dan menunggu barang itu turun dengan harga yang normal. Bagaimana Ramatina bisa dipahami? Jadi cukup sekian materi hari ini. Mungkin materi hari ini bisa dipahami semua? Bisa. Oke, jadi kesimpulan pasar monopoli ini adalah pasar monopoli adalah bentuk suatu pasar yang dimana hanya ada satu perusahaan dan satu barang yang beredar pada masyarakat dan tidak ada perusahaan lain yang bisa mengcopy paste bahan produksi tersebut. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.